Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang penempatan dari huruf jar ba az-zaidah. Pembahasan terkait dengan ba zaidah atau ba sebagai huruf jar tambahan adalah merupakan salah satu persoalan di dalam ilmu nahwu yang penting untuk dikaji dan diperhatikan. Hal ini karena fungsi daripada ba zaidah ini sangat penting dalam memperkuat makna dan struktur i'rab bahasa Arab. Keberadaan daripada ba zaidah ini dalam susunan kalimat berfungsi sebagai taukid. Dalam susunan kalimat ketika ba ini ditambahkan, maka dia itu dapat beramal atau dapat mempengaruhi kepada kalimat isim yang terletak setelahnya secara lafadz saja, tidak secara makna. Artinya, keberadaan ba dalam susunan kalimat tersebut tidak mempengaruhi terhadap makna yang ada di dalam susunan kalimat, hanya berpengaruh secara lafadz saja. Artinya kalimat isim yang terletak setelahnya ba itu nantinya akan dibaca majrur. Ulama nahwu menemukan bahwa ba ini ditambahkan dalam beberapa posisi. Yang pertama, ba zaidah ini ditambahkan pada khobar dari laisa, juga ditambahkan pada khobar dari ma, serta khobar daripada amil nawasih yang lainnya. Ditambahkannya ba zaidah ini dimaksudkan untuk memperkuat atau dimaksudkan sebagai taukidun nafyi, memperkuat terhadap penafian yang ada di dalam susunan tersebut. Artinya bahwa makna yang terkandung di dalam susunan kalimat ini benar-benar tidak terjadi. Kita ambil contoh. Seperti ketika kita mengatakan lastu zahiban. Lastu tidak ada siapa saya, zahiban ialah orang yang pergi. Artinya saya tidak pergi. Kemudian ketika di dalam susunan ini khobar daripada laisa ditambahkan dengan ba zaidah sehingga nantinya akan menjadi lastu bidzahibin, maka makna daripada penafian yang ada ini menjadi lebih kuat. Artinya lastu bidzahibin, aku benar-benar tidak pergi. Jadi tidak hanya sekedar pergi saja, tapi benar-benar tidak pergi. Jadi tidak terjadi, artinya kepergian itu tidak terjadi. Contoh yang lain seperti lafadz ma zaidun aliman. Ma tidak, zaidun siapa Zaid, aliman ialah orang yang alim. Zaid bukanlah orang yang alim. Selanjutnya ketika khobar dari susunan ini ditambah dengan ba zaidah sehingga nantinya akan menjadi bi'alimin, maka makna penafian ini semakin kuat. Ketika pertama kali dikatakan ma zaidun aliman, Zaid itu bukan sebagai orang yang alim. Kemudian jika dikatakan ma zaidun bi'alimin, maka maknanya adalah Zaid itu benar-benar bukanlah orang yang alim. Jadi di sini terdapat penambahan makna penafian, bahwa makna yang ada di dalam susunan kalimat tersebut benar-benar tidak terjadi. Dalam hal ini, ulama Kufah mengatakan bahwa penambahan ba zaidah di dalam susunan kalimat setara dengan lam taukid, di mana lam taukid sendiri berfungsi sebagai taukid untuk memperkuat makna yang ada. Jadi ketika kita katakan inna zaidan qaimun, maka maknanya adalah Zaid benar-benar berdiri. Di sini ada penambahan taukid karena terdapat inna yang pada asalnya adalah Zaid orang yang berdiri ditambah dengan inna, maka makna yang ada itu diperkuat sehingga menjadi Zaid itu benar-benar berdiri.
Selanjutnya, ketika susunan yang sudah mengandung makna taukid ini diberi lam taukid, sehingga nantinya akan menjadi inna Zaidan laqaimun, maka mananya adalah Zaid sungguh benar-benar berdiri. Terdapat penambahan taukid di sini. Demikian pula makna yang terdapat di dalam susunan kalimat yang ditambahkan dengan mbak zaidah. Katakanlah lafadz inna zaidan qaimun itu setara dengan ketika kita mengatakan ma zaidun qaiman. Ma tidak, zaidun siapa Zaid, qaiman ialah berdiri. Zaid tidak berdiri. Selanjutnya inna zaidan laqaimun, di mana di dalam susunan ini ditambahkan dengan lam zaidah, ini setara dengan manakala kita mengatakan ma zaidun biqaimin. Zaid benar-benar tidak berdiri. Jadi ditambahkannya ba zaidah di dalam susunan ini memiliki kekuatan yang setara dengan ditambahkannya lam taukid. Jadi ketika lam taukid ini fungsinya adalah untuk memperkuat penegasan yang ada, maka ditambahkannya ba zaidah di dalam susunan ini untuk memperkuat penafian yang ada. Ini adalah menurut pendapat ulama Kufah. Namun sebagian yang lain membantah terhadap pendapat ini. Karena susunan semacam ini, di mana manafi ini dapat beramal sebagaimana laisa dan di sana ditambahkannya ba zaidah, hal itu sering kali muncul di dalam susunan kalam ataupun bahkan di dalam syair-syair Arab sekalipun. Jadi pada intinya ba zaidah itu penempatannya yang pertama berada pada khobar daripada laisa atau khobar daripada ma atau khobar daripada amil nawasih yang lainnya. Kemudian yang kedua, ba zaidah ini ditambahkan pada khobar dari la, di mana la ini beramal sebagaimana laisa. Jadi di samping dia dapat beramal sebagaimana laisa, dia juga memiliki makna yang sama dengan laisa. Jadi yang dimaksud dengan la di sini bukan la li nafsil jinsi, melainkan la yang dapat beramal sebagaimana laisa. Contohnya seperti lafadz la khairun wala syarrun ala ahadin daiman. La khairun, tidak ada khairun apa kebaikan, wala syarrun, dan tidak ada pula syarrun apa keburukan itu, ala ahadin atas seseorang, daiman ialah selama-lamanya. Kebaikan maupun keburukan terhadap seseorang itu tidaklah selama-lamanya. Suatu ketika dia akan menjadi baik dan suatu ketika dia pun akan menjadi buruk. Di sini kita perhatikan lafadz daiman adalah khobar bagi la, di mana la itu beramal sebagaimana laisa. Di sini khobar daripada la dapat pula diberi penambahan ba zaidah sehingga nantinya akan menjadi bidaimin. Jadi la khairun wala syarrun ala ahadin bidaimin. Di sini akan memberikan penambahan makna taukid terhadap penafian yang ada, bahwa kebaikan dan keburukan itu benar-benar tidak akan selamanya berada pada diri seseorang. Kemudian yang ketiga, ba zaidah ini ditambahkan pada khobar dari kana yang dinafikan, artinya yang didahuluin oleh nafi. Contohnya seperti lafadz wa in muddat al-aidi ila zaidi lam akun bi'ajalihim. Wa in muddat al-aidi ila zaidi lam akun bi'ajalihim. Wa in, dan jika muddat dipanjangkan, maksudnya terulur, al-aidi apa tangan, ila zaidi pada makanan,
lam akun, maka tidak ada siapa aku, bi'ajalihim, ialah yang paling tergesa-gesa. Di sini ajal adalah merupakan isim tafdil yang dimasukin oleh ba selanjutnya dimudhofkan kepada dhamir. Maka jadilah bi'ajalihim. Pada asalnya lafadz bi'ajalihim ini adalah ajalahum. Ajalahum, di mana lafadz ajal ini dibaca nasab sebab menjadi khobar daripada lafadz kana. Jadi lam akun ajalahum, pada asalnya demikian. Namun karena di sini ada penambahan ba, maka di sini lafadz ajal secara lafadz dibaca cer. Jadi lam akun bi ajalihim pada asalnya adalah lam akun ajalahum. Di sini ba terdapat pada khobar daripada kana yang didahului dengan nafi, dan keberadaan ba ini untuk memberikan penegasan terhadap penafian yang ada. Jadi maknanya adalah lam akun bi'ajalihim, bahwa aku benar-benar bukanlah orang yang paling tergesa-gesa. Kemudian yang keempat, ba zaidah itu juga ditambahkan pada khobar dari inna dan saudara-saudaranya. Dalam hal ini Imam Al-Kisai membolehkan penambahan ba pada khobar daripada inna ketika inna ini didahuluin oleh nafi. Ini adalah menurut pendapat dari Imam Al-Kisai, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Awalam yarau, apakah tidak melihat siapa mereka, apakah tidak memperhatikan siapa mereka, annallaha, kepada sesungguhnya Allah, alladzi zat khalaqa, yang telah menciptakan siapa, alladzi as-samawati, kepada langit-langit, wal arda, dan bumi, walam ya'ya, dan tidak merasa payah, bi khalqihinna, karena menciptakan mereka semuanya, biqadirin, ialah mampu, ala ayyuhyal mauta, atas menghidupkan siapa, alladzi al mauta, kepada orang-orang yang mati. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya itu ialah kuasa menghidupkan orang-orang yang mati. Di sini kita perhatikan lafadz biqadirin. Biqadirin ini pada asalnya adalah qadirun, di mana lafadz qadirun ini dibaca rofa karena sebagai khobar daripada anna. Selanjutnya ditambah dengan ba sehingga menjadi biqadirin. Lafadz qadir ini jer secara lafadz, namun secara kedudukan dia itu tetap dalam keadaan rofa sebagai khobar daripada lafadz anna. Jadi biqadirin ala ayyuhyal mauta, ialah benar-benar kuasa, benar-benar mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Dalam susunan ini lafadz inna didahuluin oleh nafi. Namun terdapat pula penambahan ba zaidah itu pada khobar daripada inna, sekalipun di sini tidak didahuluin oleh nafi, seperti yang terdapat di dalam syair. Fa innaka mimma ahdathta bil muharrabi. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, mimma, terhadap sesuatu, ahdathta, yang telah berbuat siapa engkau, bil muharrabi, ialah tidak berpengalaman. Dalam susunan ini terdapat huruf ba zaidah yang ditambahkan pada khobar daripada inna, di mana inna di sini tidak didahuluin oleh nafi, dan di sini terdapat penambahan makna taukid, sehingga makna yang terkandung di dalamnya adalah sesungguhnya engkau benar-benar tidak berpengalaman terhadap apa yang telah engkau perbuat. Kemudian yang kelima adalah ada kalanya ba zaidah itu terdapat pada khobar dari lakinnah. Hal ini menurut pendapat dari Imam Ibnu Jinni. Contohnya seperti lafadz walakinna ajran lau
fa'alta bihayyinin. Walakinna, akan tetapi, ajron, apa pahala itu, lau fa'alta, lau seandainya fa'alta melakukan siapa engkau, bihayyinin, ialah mudah. Hayyin ini pada asalnya adalah hayyinun, dibaca rofa sebab sebagai khobar daripada lakinna, di mana lakinna ini dapat beramal sebagaimana inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi khobarnya pada asalnya adalah dibaca rofa hayyinun, kemudian ketika dimasukin oleh ba zaidah maka dibaca hayyinin, jer secara lafaz, namun secara mahal atau kedudukan dia itu dalam keadaan rofa. Jadi walakinna ajron lau fa'alta hayyinun, menjadi walakinna ajron lau fa'alta bihayyinin. Di sini akan mendapatkan penambahan makna taukid. Jadi pahala itu benar-benar akan kau dapatkan dengan mudah manakala engkau melakukannya. Seandainya engkau mau melakukannya, maka pahala itu akan benar-benar dengan mudah engkau dapatkan. Kemudian yang keenam, ada kalanya ba zaidah ini ditambahkan pada khobar dari laita. Laita ini juga termasuk dari saudaranya inna. Contohnya seperti lafaz ala laita dha al-aishi alladhi bidaimin. Ala, wahai laita, seandainya, dzal aishi, apa kehidupan, alladzi, yang lezat, yang enak ini, bidaimin, ialah selama-lamanya. Dalam hal ini Imam Ibnu Hisham meriwayatkan dengan versi yang lain, di mana lafaz ala ini diganti dengan hal. Jadi hal laita dzal aishi alladzi bidaimin. Apakah kehidupan yang nikmat ini dapat berlangsung selamanya? Di sini lafaz bidaimin adalah khobar daripada laita yang seharusnya dibaca rofa, daimun. Selanjutnya lafaz daim ini diberi penambahan ba zaidah untuk memperkuat terhadap makna taukid yang ada. Seandainya kehidupan yang lezat ini, kehidupan yang nikmat ini benar-benar terjadi selamanya. Kemudian yang ketujuh adalah ba zaidah terdapat pada khobar dari mubtada. Imam Akhfash mengatakan bahwa ba zaidah dapat pula ditambahkan pada khobar mubtada yang tidak didahuluin oleh nafi atau istifham atau amil nawasih. Ini menurut pendapat Imam Al-Akhfash. Maka ba zaidah dapat ditambahkan pada khobar mubtada. Contohnya seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Jaza'u sayyi'atin bimithliha. Jaza'u sayyi'atin, adapun balasan dari keburukan itu, bimithliha, ialah benar-benar keburukan yang setara. Pada asalnya adalah jaza'u sayyi'atin mithluha, tanpa adanya ba. Kemudian diberi penambahan ba zaidah, maka di sini akan memberikan penambahan makna taukid. Ini menurut Imam Al-Akhfash. Namun menurut sebagian ulama yang lain seperti Imam Az-Zajjaj menafsirkan bahwa ba yang terdapat pada lafaz bimithliha ini bukanlah ba zaidah, melainkan ba yang asli, di mana keberadaan ba ini berkaitan dengan lafaz yang dibuang. Takdirannya adalah jaza'u sayyi'atin jazaa'un bimithliha. Adapun balasan daripada keburukan itu adalah balasan yang setara dengan keburukan tersebut. Jadi huruf jar ba ini berta'alluq atau berhubungan dengan lafaz jazaa'un yang pada hakikatnya adalah merupakan khobar yang sesungguhnya. Demikianlah beberapa tempat dan keadaan di mana kedudukan kalimat tersebut ditambahkan dengan ba zaidah untuk memberikan penambahan makna taukid.
Masih banyak beberapa tempat yang lain yang nantinya akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Untuk saat ini silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.